Nggih, Bapak Ibu, saya diinfo mawon kalau sudah bisa dimulai nggih. Sampun, Bu. Sampun, Ibu Ayu. Nggih, siap. Suara saya terdengar dengan jelas nggih. Nggih. Ibu masih di-unmute, Bu. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nggih, pangapunten, saya kemarin belum bisa bergabung karena flu, pilek. Ini juga kayaknya rada bindeng-bindeng sedikit, tapi harus kalau nanti kalau tidur terus nanti nggak apa namanya nggak sembuh-sembuh malahan. Bapak Ibu, agenda kita hari ini terkait dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila kalau saya lihat di jadwalnya nggih kemarin sama hari ini. Tapi nanti hari ini kan 2JP, nanti misalnya pelajar P5-nya belum nyanda dan di pertemuan yang ada di kawan. Oke, saya mulai terkait dengan capaian pembelajaran. Nah, ini salah satu hal yang membedakan antara kurikulum K13 atau kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka. Sebelum saya mulai di materi kita hari ini, Bapak Ibu, terkait dengan capaian pembelajaran, ini segala sesuatu terkait capaian pembelajaran itu hanya dikenalkan kepada Bapak Ibu saja bagaimana proses pembentukan capaian pembelajaran. Ini saya sampaikan di depan, Bapak Ibu tidak menyusun capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu nantinya sudah ada setiap bidang studi per fase dari pemerintah pusat. Jadi materi ini Bapak Ibu hanya dikenalkan bagaimana pemerintah pusat itu menyusun capaian pembelajaran dan apa itu capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak menyusun capaian pembelajaran. Penyusunan capaian pembelajaran tentunya tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia itu sendiri seperti apa. Jadi tujuan pendidikan di Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi ini adalah tujuan pendidikan Indonesia yang dirumuskan oleh pemerintah pusat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah membentuk kurikulum yang di dalamnya itu ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sendiri merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai. Harus dicapai. Berarti dari sini kita dapat mengartikan bahwa capaian pembelajaran itu adalah kompetensi minimum. Jadi capaian pembelajaran ini harus dicapai. Nah, ketika pemerintah menetapkan sebuah standar yang mengharuskan peserta didik itu menguasai, maka di situ adalah sebuah standar kompetensi minimum. Dimulai dari fondasi pada pendidikan PAUD.
Nah, ini keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, ini adalah bagian dari pembentukan CP atau posisi CP itu ada di mana. Yang paling atas adalah tujuan pendidikan. Nah, goal dari kurikulum Merdeka adalah pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini dibentuk standar kompetensi lulusan, yang di dalamnya ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Nah, kemudian pemerintah pusat menentukan struktur kurikulum. Dalam hal ini adalah struktur kurikulum Merdeka yang termuat di dalam keputusan Menteri Pendidikan nomor 56/M/2022 kemarin. Nah, di dalam pembentukan struktur kurikulum ini, pemerintah pusat juga membentuk capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi ini dibentuk oleh pemerintah pusat. Baru kemudian satuan pendidikan, masing-masing satuan pendidikan atau sekolah itu akan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di sini teori pembentukan CP yang berlaku pada kurikulum Merdeka adalah berdasarkan kerangka kerja atau teori understanding by design. Ini adalah merupakan sebuah kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan. Fokusnya pada proses perencanaan. Proses perencanaan ini nanti Bapak Ibu bisa lihat pada proses penyusunan modul ajar dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen, dan instruksi pembelajaran. Nah, proses perencanaan ini fokus pada dua hal, pengajaran dan asesmen untuk membangun pemahaman dan kemampuan learning transfer, kemampuan mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa otentik. Dan yang kedua adalah merancang kurikulum terbalik atau backward design. Dengan mulai dari tujuan akhirnya terlebih dahulu. CP disusun menggunakan metode backward design. Jadi metode perencanaan pendidikan ini dimulai dengan menentukan tujuan akhir yang diinginkan terlebih dahulu. Nah, tujuan akhir yang diinginkan ini adalah CP yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi alurnya mundur, mulai dari CP, lalu kemudian nanti penyusunan tujuan pembelajaran TP, lalu kemudian turun ke ATP. Identifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti-bukti yang diterima, merencanakan pengalaman belajar dan instruksi. Apa pembelajaran yang dapat terus melekat, bernilai, dan bisa diterapkan dalam kehidupan siswa jauh setelah ia lulus. Jadi core-nya di dalam kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran mata pelajaran yang didapatkan oleh siswa, oleh peserta didik tersebut dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Prinsipnya, peserta didik dapat melihat pembelajaran itu tidak hanya sebagai sebuah kognitif akademik, namun ada value yang melekat. Dan value tersebut dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat, dapat diingat oleh peserta didik terus sampai waktu yang lama karena melekat pada kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapainya. Jadi di sini garis finish CP ada pada akhir kelas 12. Untuk mencapai garis akhir tersebut, pemerintah membuatnya ke dalam 6 fase.
Pemerintah membuatnya dalam 6 fase dan setiap fase lamanya 1 sampai 3 tahun. Nah, ini adalah fase untuk SD itu fase A 1 sampai 2. Kemarin kita sudah mempelajarinya, fase B 3 sampai 4 dan fase C 5 sampai 6. Untuk kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak tahun pertama ada pada fase A dan fase B. Nah, capaian pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. Jadi capaian pembelajaran untuk bidang studi itu untuk fase matematika misalnya. Untuk fase A itu sama. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 itu sama CP-nya. Yang berbeda nanti adalah kompleksitas teoritisnya, kompleksitas kognitifnya itu yang berbeda. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, apabila mengalami hambatan intelijensi dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Namun jika tidak mengalami hambatan intelijensi dapat menggunakan CP reguler dengan prinsip modifikasi kurikulum. Nah, di dalam CP itu ada elemen-elemen. Setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase. Nah, monggo Bapak Ibu coba diunduh kalau Bapak Ibu yang yang mengikuti PKP pasti punya. Ini diunduh dulu Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 956 tahun 2020. Nah, coba Bapak Ibu sambil mendengarkan atau menyimak saya sambil membuka file ini. Ini dibuka dulu. Jadi nanti kita bisa langsung melihat aturan dari CP itu seperti apa. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Contoh, di dalam CP Matematika terdapat elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Nah, di sini elemen dalam CP. Sekali lagi, Bapak Ibu, materi ini hanya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan Bapak Ibu bagaimana pemerintah menyusun CP. Jadi Bapak Ibu nanti tidak menyusun CP. Jadi ketika misalnya wah materinya ini elemen, teori backward design, sulit dipahami, harus mempelajari berulang-ulang. Nah ini disimak saja dahulu. Intinya Bapak Ibu tidak merumuskan capaian pembelajaran. Jika pembelajaran diibaratkan sebuah perjalanan, diperlukan beberapa kompetensi esensial agar tepat waktu dan selamat sampai tujuan, mencapai tujuan. Contohnya, jika ingin melakukan perjalanan dengan cara mengemudikan mobil, ada beberapa elemen yang harus dipelajari, seperti mengenali bagian dan cara kerja mobil, mengemudi, keselamatan mengemudi itu seperti apa, navigasi, dan pengendalian emosi. Nah, masing-masing elemen tersebut capaiannya sendiri saling menunjang satu sama lain. Elemen setiap mata pelajaran dapat memiliki persamaan dan karakteristik persamaan atau perbedaan karakteristik satu dengan lainnya. Contohnya, di akhir fase C, peserta didik mampu menuangkan pengalaman melalui visual sebagai ekspresi kreatif secara rinci, ditandai penguasaan ruang dengan menggunakan garis horizon dalam karyanya. Diharapkan pada akhir fase ini, proses kreatif
dan kegiatan apresiasi peserta didik telah mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur. Jadi secara ringkas, capaian pembelajaran pada akhir fase C untuk bidang studi seni rupa itu peserta didik dapat membuat sebuah karya dan kemudian dipamerkan misalnya. Nah, itu apapun karyanya itu sudah memenuhi capaian pembelajarannya. Ketika peserta didik menggambar, di situ peserta didik sudah mampu menuangkan pengalamannya melalui visual sebagai ekspresi kreatif secara rinci. Jadi ketika akhir mata pelajaran seni rupa, peserta didik itu dapat menunjukkan, memamerkan karyanya, itu sudah dinilai peserta didik mencapai capaian pembelajaran bidang studi seni rupa. Berikut contoh elemen mata pelajaran seni rupa, dan juga pada fase A seperti apa, fase B seperti apa, dan fase C seperti apa. Ya, Bapak Ibu, kalau melihat pada keputusan Menteri nomor 956 tahun 2020 terkait dengan CP, itu nanti sudah dirinci secara detail elemen-elemen apa saja, pada fase berapa saja. Nah, di sini bentuk pemahaman dalam CP, prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman nyata dan konstekstual. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan bukanlah kumpulan atau seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah untuk diingat. Jadi CP ini adalah kompetensi minimum. Tidak yang peserta didik harus mengetahui A, B, C, D. Tidak untuk diingat. Nah, konsep memahami di dalam CP menurut teori konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Pemahaman tidak bersifat statis, tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya. Jika mengacu kepada teori konstruktivisme, kemampuan memahami ada di level paling tinggi. Berbeda jika mengacu pada taksonomi Bloom yang menempatkan kemampuan memahami ada pada level C. Nah, ini 6 aspek pemahaman, 6 teori aspek pemahaman. Aspek penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Materi secara lengkap itu sudah saya share, jadi nanti Bapak Ibu bisa saling sharing. Nah, 6 aspek pemahaman tadi merupakan cara untuk konfirmasi pemahaman siswa atas apa yang telah mereka pelajari dan tidak hierarkis atau bukan merupakan siklus. Jika siswa melakukan salah satu dari ke-6 aspek pemahaman ini, berarti mereka telah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. 6 aspek pemahaman ini merupakan modal untuk penentuan TP dan ATP, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, menentukan asesmen dan instruksi yang tepat. Nah, ini contoh pemahaman pada fase B, elemen bilangan. Nah, di sini ada elemen menyimak pada bidang studi bahasa Indonesia. Nah, ini beberapa contoh CP. Jadi Bapak Ibu, CP ini nanti sudah ada dan sudah disusun oleh pemerintah pusat.
Di sini ada beberapa pertanyaan dan jawaban untuk mendukung pemahaman Bapak Ibu. Apakah sekolah dapat membuat CP sendiri? Tidak. CV sifatnya given atau sudah ada dari pemerintah dan tidak dapat diubah. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan atau memodifikasi KOS, TP, ATP, dan modul ajar berdasarkan CP. Jadi sekali lagi sekolah tidak menyusun CP dan tidak boleh merubah CP. Mengapa CP ini menganut metode backward design? Dengan mengetahui tujuan akhir pembelajaran, guru dapat merancang TP, ATP, asesmen kegiatan pembelajaran, dan instruksi yang tepat, bermakna, relevan dengan kondisi siswa, dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Mengapa CP disusun berdasarkan fase? Dan pengurangan konten materi akan mendorong tercapainya kompetensi dan bukan penurunan standar. Pembelajaran berdasarkan fase merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai dengan tahap capaian pembelajaran. Pengurangan materi merupakan konsekuensi untuk merancang kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada kompetensi dan karakter. Materi yang disampaikan harus esensial, relevan dengan kehidupan, dan bermakna untuk siswa. Penelitian pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Pritchett dan Betty menemukan bahwa peserta didik yang mengalami kesulitan memahami konsep di kelas-kelas awal di sekolah dasar juga mengalami kesulitan di jenjang-jenjang berikutnya. Artinya, padatnya materi pelajaran membawa dampak yang panjang dan siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Nah, jadi nanti di dalam penyusunan kurikulum Merdeka, khususnya ketika Bapak Ibu menyusun modul ajar, nanti Bapak Ibu akan menemukan bahwa adanya pengurangan konten atau materi pelajaran. Nah, ini bukan berarti penurunan standar mutu, namun untuk memberikan materi yang lebih esensial kepada peserta didik. Jadi utamanya saja. Nah, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Kompetensi adalah karakter individu yang dapat diukur dan ditentukan untuk menunjukkan perilaku dan performa kerja tertentu pada diri seseorang. Bagaimana 6 aspek pemahaman dapat membantu merancang asesmen dan kegiatan yang efektif. 6 aspek pemahaman merupakan cara untuk mengkonfirmasi pemahaman siswa atas apa yang telah mereka pelajari. Jika peserta didik melakukan salah satu dari ke-6 aspek tersebut, salah satunya misalnya mampu menjelaskan, kemudian misalnya mampu menjelaskan proses kepompong menjadi ulat. Nah, di sini sudah tercapai capaian pembelajaran. Menginterpretasi, menerapkan, berempati, memiliki sebuah sudut pandang, atau memiliki pengendalian diri. Nah, memiliki sebuah sudut pandang dapat dilihat ketika Bapak Ibu menanyakan pendapat terhadap sebuah fenomena atau sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, di situ ketika peserta didik dapat memberikan pendapatnya sesuai dengan sudut pandang masing-masing, itu juga merupakan sebuah
konfirmasi bahwa peserta didik itu memahami atau mencapai capaian pembelajaran. Berarti mereka telah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. Guru dapat menggunakan 6 aspek pemahaman ini untuk menentukan bentuk pemahaman yang perlu didemonstrasikan siswa atau dapat diakses. Jadi ketika Bapak Ibu nanti melakukan penilaian terhadap kelas Bapak Ibu, Bapak Ibu dapat menuliskan 6 aspek ini. Mampu menjelaskan, menginterpretasikan, menerapkan, berempati, memiliki sebuah sudut pandang, atau memiliki pengenalan diri. Nah, nanti dapat dilihat ini setiap siswa itu mencapai aspek yang mana. Oh, si A, Ana, ini ternyata dia itu mampu menjelaskan bagaimana proses sebuah benang menjadi kain. Namun si Ani itu lebih memberikan pendapatnya mengapa proses daun itu harusnya hijau tapi dia tidak hijau. Itu Ana dan Ani sama-sama sudah mencapai capaian pembelajaran pada bidang studi tersebut. Itu Ana dan Ani tidak harus mencapai ke-6 aspek tersebut. Nah, di dalam melakukan asesmen dilihat saja nanti bagaimana peserta didik itu, dia apakah sudah memahami, bisa berempati atau tidak, itu sudah mencapai capaian pembelajaran, nilainya sudah baik, sudah bagus. Apakah semua mata pelajaran memiliki elemen yang sama dengan mata pelajaran lainnya? Tidak selalu. Bisa saja sama, bisa saja berbeda. Tergantung dari karakteristik mata pelajaran itu sendiri. Apakah elemen CP sebuah mata pelajaran sama untuk semua fase? Iya, benar. Elemen dalam CP sebuah mata pelajaran sama dari fase A sampai fase F. Fase F kelas 3 SMA atau SMK. Yang membedakan adalah kompleksitas dan kedalaman materinya. Yang artinya kompetensi peserta didik pun berkembang dari fase ke fase. Sebagai contoh bahasa Indonesia, terdapat 4 elemen utama. Nah, siapa ini yang menentukan 4 elemen, 5 elemen, 6 elemen, 3 elemen? Pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan bahasa Indonesia memiliki 4 elemen. Untuk semua fase sama, A sampai F. Untuk bidang studi bahasa Indonesia. Dan sekolah tidak boleh merubahnya. 4 elemen di dalam bahasa Indonesia adalah menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, kemudian menulis. Nah, tentu saja pada fase A kelas 1 dan fase F berbeda bahan bacaannya. Itu yang disebut dengan kompleksitas dari kedalaman materinya. Sama-sama membaca dan memirsa, tapi kontennya berbeda. Sama-sama melakukan merepresentasikan, berbicara, tapi yang dibicarakan antara kelas 1 dan kelas 10 misalnya itu pasti berbeda. Namun elemen untuk setiap mata pelajarannya itu sama. Apakah sebuah kegiatan pembelajaran harus dapat meliputi seluruh CP? Tidak. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan 1-2 elemen saja dalam sebuah kegiatan, misalnya guna penyusunan tugas terstruktur atau ujian itu dapat menggunakan 1-2 elemen saja. Yang terpenting siswa dapat mengembangkan kompetensi yang dituju pada elemen CP tersebut dengan optimal. Nah, bagaimana hubungan dan peran elemen dengan kompetensi yang dituju?
Setiap elemen memiliki peran dan capaiannya masing-masing untuk membangun pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang pada saling terhubung dan saling menunjang membangun kompetensi seseorang agar dapat mencapai CP mata pelajaran tersebut. Elemen-elemen tersebut umumnya tidak bersifat hierarkis. Apakah CP membuat kompetensi inti dan kompetensi dasar? Tidak. CP dinyatakan dalam bentuk paragraf atau narasi berisi kompetensi. Nah, kompetensi ini nanti Bapak Ibu bisa lihat melalui kata kerja operasional atau KKO. Apakah CP menggantikan SKL, standar kompetensi lulusan? Tidak. Dalam kerangka kurikulum, CP kedudukannya di bawah Standar Nasional Pendidikan, setara dengan KIKD dalam kurikulum 2013. CP disusun berdasarkan SKL dan standar isi. Nah, ini tadi materi terkait dengan CP. Nah, coba kalau Bapak Ibu sudah mengunduh, coba saya pengen Bapak Ibu membagikan keputusan Menteri terkait dengan CP nomor 956 tadi. Monggo yang punya silakan coba di share screen. Nah, Bapak Ibu bisa share screen. Nggih. Monggo, sinten yang share screen. Silakan Bu Heni. Oh, nomor pinten deh, Bu? Oke, keputusan Menteri. Saya share dulu lagi. Keputusan Menteri nomor 956 saya kopikan, saya letakkan di chat. Ya. Monggo, sudah? Belum? Masing-masing Bapak Ibu menyimak dan saya pengen coba Bapak Ibu mengenali atau belum. Yang mana CP-nya? Jadi kurang download ya, Mbak. Nih, monggo. Izin share screen ya, Bu. Nih, monggo. Nggih, nyata niki mboten, Bu. Nih. Nah, Bapak Ibu. Belum masuk. Nah, oh, nggih. Nih. Oh iya, kemarin itu saya sempat share di WA grup kepala sekolah terkait dengan aturan CP yang paling terbaru. Nggih. Nah, coba di-scroll lagi, tapi infonya masih digodok juga oleh pusat. Nah, coba lagi di bawah Bapak Ibu. Nggih. Nah. Nggih, Bapak Ibu sambil
menyimak di sini CP-CP-nya nggih. Nah, itu terkait dengan CP. Prinsipnya saya stop. Nggih. Nah, Bapak Ibu sambil melihat CP tadi ya. Prinsipnya CP itu disusun oleh pemerintah pusat dan sekolah tidak boleh merubahnya terkait dengan penentuan elemen-elemen apa saja setiap bidang studi itu adalah ada pada domain pemerintah pusat. Dan CP setiap bidang studi untuk semua fase dari fase A sampai fase F itu sama. Oke. Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu materinya terkait dengan TP dan ATP. Oke. Mulai tahun ajaran 2021-2022, Kemendikbudristek mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara terbatas di sekolah penggerak. Mari kita pahami beberapa prinsip pendekatan yang digunakan oleh kurikulum ini. Nah, di sini tujuan pendidikan nasional yang berwarna abu-abu ini semuanya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional tadi. Ini semuanya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kesemuanya ini, struktur kurikulum, capaian pembelajar, dan prinsip pembelajaran dan assessment itu memiliki value fleksibel atau dinamis. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini kurikulum operasional KOS yang dibentuk oleh sekolah. Jadi setiap sekolah itu nanti wajib memiliki KOS. Nah, di dalam KOS ini ada tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, baru ketika KOS, TP, dan ATP-nya itu sudah ada, digunakan sebagai dasar penyusunan modul ajar. Dengan demikian, harapannya satuan pendidikan dapat merumuskan TP dan ATP secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan situasi masing-masing. Ini adalah perbedaan konsep backward design dan forward design, yang maju dan yang mundur. Kalau forward design yang sebelumnya adalah menentukan dulu aktivitas belajarnya itu apa saja. Siswa melakukan kegiatan apa saja. Lalu kemudian dilakukan assessment dan kemudian baru tercapai tujuan pembelajarannya. Forward design lebih fokus pada pengajaran atau aktivitas daripada pembelajaran itu sendiri. Padahal pembelajaran adalah pertimbangan yang cermat terhadap makna aktivitasnya. Sedangkan backward design itu penentuan tujuan pembelajarannya dulu. Baru kemudian assessment dan aktivitas belajar. Assessment melalui 6 aspek tadi, mana aspek yang dimiliki.
Pendekatan yang lebih disengaja dan terencana untuk mencapai hasil yang diinginkan, lebih efektif. Nah, ini adalah analogi untuk memahami backward design itu seperti apa. Ketika sebuah sekolah diminta untuk melakukan sebuah ekspedisi perjalanan, dari ekspedisi tersebut targetnya adalah membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Nah, punya waktu 6 bulan untuk menyelesaikan dan menerbitkan buku tersebut. Ini 3 tahapan backward design yang tadi. Ya, tahap pertama, identifikasi dulu hasil yang diinginkan. Apa yang perlu ditemukan atau dijelajahi terkait dengan tujuan kuliner tadi. Sejauh mana penceritaannya nanti, hal spesifik untuk mengidentifikasi tujuannya. Pertanyaan untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan ini apa yang perlu didengar, dibaca, dilihat, dijelajahi atau ditemukan. Sejauh apa hal ini akan disampaikan atau diceritakan, ada hal spesifik yang akan dapat membantu mengidentifikasi tujuan atau seperti apa. Nah, pertanyaan ini untuk membantu kita membuat tujuan yang lebih konkret dan spesifik, menentukan konten terbaik, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Nah, hasil akhirnya adalah membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Nah, hasil akhir ini yang penting tuh ada buku, kemudian foto kuliner, tidak foto baju atau foto yang lainnya, dan dari seluruh Indonesia. Dari tujuan tersebut, kita melakukan identifikasi dulu. Bukunya itu ada berapa halaman, ada resep tidak, jenis foto, captionnya itu seperti apa. Kuliner, apakah makanan, apakah termasuk makanan berat saja, jajanan atau minuman. Dari seluruh Indonesia berapa kota yang bisa dianggap mewakili? Oh, 3 kota saja. Oh, 6 kota. Nah, di sini kemudian menentukan setelah proses identifikasi tadi, menentukan daftar kota-kota, tujuannya, jenis kuliner yang akan didokumentasi, dan membuat lini masa dan alur perjalanannya. Dan tadi sudah dirumuskan, oh bukunya maksimal 70 halaman tanpa resep, mencakup makanan berat, jajanan, dan minuman. Sampel diambil dari 20 kota di pulau-pulau besar. Dalam kurikulum Merdeka, tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir ini kemudian diturunkan menjadi kalimat CP yang dibagi ke dalam beberapa fase. Lalu didetailkan menjadi TP dan ATP sebelum masuk ke proses perancangan. Proses perancangan ini adalah proses penyusunan modul ajar. Nah, ini adalah tujuan akhir dari kurikulum Merdeka. Di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi. 6 dimensi ini adalah goal dari kurikulum Merdeka. Nah, tahap 1 di dalam backward design dalam CP, TP, dan ATP itu di sini bagaimana cara sebuah memahami CP. Nah, kalau di PKP itu ada latihan-latihan yang harus dilakukan. Nah, namun di sini itu tidak ada latihan-latihannya, Bapak Ibu. Jadi nanti sambil praktik di dalam penyusunan KOS. Jadi setelah IHT nanti Bapak Ibu ada kegiatan workshop penyusunan KOS. Nah, itu nanti praktiknya dalam menyusun KOS-nya itu kita akan bedah menentukan TP, ATP, dan visi misi dari sekolah tersebut.
Ini adalah penyusunan KOS. Dalam merumuskan TP, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Agar berpihak pada anak dan menuntun mereka pada kekuatan kodratnya, tujuan pembelajaran harus memperhatikan tahap perkembangan anak. Nah, ini beberapa kodrat tahap tumbuh kembang. Oke, saya skip saja Bapak Ibu. Ini pada tahap SD itu yang pink antara tahap wiraga dan wirama kalau pada pendidikan dasar. Pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran TP dan alur tujuan pembelajaran ATP. Yang harus diperhatikan, TP dan ATP harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Yang pertama, di dalam TP itu hanya ada dua, yaitu kompetensi dan konten. Kompetensi, kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Nah, kompetensi itu biasanya kalau kita melihat di dalam CP itu diawali dengan KKO, kata kerja operasional. Dan kemudian kontennya, ilmu pengetahuan inti atau konsep utamanya. Misalnya tentang algoritma atau bilangan atau bangun datar. Kemudian kriteria ATP menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Nah, di sini merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP. Jadi CP itu nanti bentuknya narasi paragraf, Bapak Ibu. Nah, di dalam CP itu kita turunkan TP-nya, kita bedah TP-nya dan ATP-nya. Rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Catatan penting, kepala sekolah atau guru mampu memahami kalimat tersebut. Identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kira-kira terkait dengan TP itu dimensi mana yang cocok, yang sesuai. Apakah harus ke 6 dimensi? Tidak. Ya, 1 atau 2 dimensi saja tidak apa-apa. Nah, ini contoh dari jenjang SD untuk bidang studi IPAS. Di akhir fase A, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui saat melakukan pengamatan. Nah, di sini ada lagi peserta didik juga mampu membuat prediksi. Mengenai objek. Nah, di sini ada banyak sekali kompetensi. Ya. Melakukan pengukuran, kemudian menggunakan mengorganisasi informasi, membandingkan antara hasil pengamatan dengan prediksi, membandingkan hasil pengamatan yang berbeda dengan mengacu pada teori serta mengkomunikasikan hasilnya. Di sini ada banyak sekali kompetensinya. Nanti di dalam workshop KS itu Bapak Ibu akan lebih berpraktik.
Nah, di sini konten dan kompetensinya. Tadi diawali dengan mengamati, menyusun, menjawab, membuat KKO ini tadi ya. Mengamati, menyusun, menjawab, membuat, melakukan. Kalau di depannya ada KKO, mengkomunikasikan, membandingkan, nah itu adalah jabaran dari kompetensinya. Nah, kalau kontennya di sini adalah terkait ilmunya. Kalau IPAS tadi terkait dengan kontennya di sini berarti apa? Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera. Penggunaan panca indera apa yang dibahas? Ada alat untuk konteks pengukuran itu menggunakan apa? Tadi di dalam kompetensinya melakukan pengukuran. Nah, ini berarti nanti bisa menggunakan alat sederhananya, penggaris misalnya. Nah, itu masuk dalam konten. Nah, ini bedah dari tadi. Yang kuning, mengamati, menyusun, membuat prediksi, berpartisipasi dalam penyidikan. Ini adalah kompetensinya, mengkomunikasi. Jadi, ini adalah CP dari bidang studi IPAS. CP itu nanti bentuknya deskripsi seperti ini, Bapak Ibu, narasi. Nah, hal pertama yang Bapak Ibu harus lakukan itu adalah bedah dulu konten dan kompetensinya. Temukan dulu mana kompetensinya dan mana kontennya. Jadi di sini kompetensinya diawali sekali lagi Bapak Ibu dari KKO. Kalau ada kata mengamati, menyusun, mengorganisasikan ini adalah kompetensinya. Nah, kontennya berarti di sini tentang apa sih? Mengamatinya tentang apa? Fenomena dan peristiwa. Dengan panca indera. Panca inderanya yang digunakan yang mana? Mengamati apa? Objek dan peristiwa di lingkungan sekitar. Dengan alat sederhana. Nah, ini kontennya. Nah, jadi isinya TP adalah konten dan kompetensinya. Konten itu harus satu atau tidak, ya tidak tergantung dari capaiannya. Kita jabarkan dari CP aja. Jadi nanti kan pemerintah yang menentukan CP. Nah, di situ kita akan lihat apakah di dalam CP-nya ada 1 konten, ada 2 konten, ada 3 konten. Alur pembelajaran dari rumusan TP, peserta didik mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan di daerahnya pada siang hari dan malam hari. Peserta didik mengorganisasi data dari hasil pengamatan. Peserta didik menyusun pertanyaan dan melakukan penyelidikan. Peserta didik mendiskusikan hasil amatan dan menyajikan. Peserta didik mempresentasikan. Nah, ini adalah alur pembelajaran dari rumusan TP tadi. Simpulan karakteristik CP berdasarkan bidang studi. Di sini ada yang menyantumkan konten atau topik bahasan secara eksplisit, misalnya dalam IPAS tadi. Kalau bahasa Indonesia ada menyajikan lewat kata atau frasa kata kunci. Informatika sendiri-sendiri. Nah, itu terkait dengan TP, Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh coba gambarkan. SD itu kan ada kelas 1 sampai kelas 6, ya, fase A sampai fase C. Nah, di sini Bapak Ibu itu kan pengampu guru kelas 1, misalnya fase A, kelas 1 dan kelas 2. Fase B,
kelas 3 dan kelas 4, fase C, kelas 5 dan kelas 6. Nah, ini nanti diidentifikasi ada berapa bidang studi. Ada berapa bidang studi. Masing-masing ini ada berapa bidang studi. Oh, misalnya contoh bahasa Indonesia itu ada di semua fase. Ada di kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini nanti tugas dari Bapak Ibu adalah bidang studi bahasa Indonesia. Ini nanti ada CP-nya dari pemerintah pusat. Tugas Bapak Ibu adalah penyusunan modul ajar. Nah, lalu kemudian TP dan ATP-nya itu ada di mana? Nah, ini tuh ada nanti di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Di penyusunannya ada pada sini dulu, lalu kemudian diadaptasi ke modul ajar. Nah, capaian pembelajaran untuk bahasa Indonesia ini fase A sampai fase C itu sama. Jadi Bapak Ibu bisa saling sharing nanti, bisa saling koordinasi. Ketika mendapatkan CP dari pemerintah pusat, CP bidang studi bahasa Indonesia, kemudian di breakdown dalam TP-nya. Jadi yang paling pertama ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan TP adalah merumuskan TP. TP ini dibagi ke kontennya apa dan kompetensinya. Nah, kemudian mana konten ini bisa lebih dari satu atau satu, itu kita mengikuti saja di dalam CP-nya. Itu kita tidak otak-otik. Nah, untuk penentuan kompetensi, itu Bapak Ibu fokus pada KKO, kata kerja operasional. Ada ada di, itu nanti Bapak Ibu fokus pada ini. Untuk perumusan kompetensinya. Baru nanti alur tujuan pembelajaran, penyusunan ATP-nya itu. Nah, Bapak Ibu bisa coba melihat pada tugas-tugas kemarin ketika PKP. Itu seperti apa, nanti kita bisa kembangkan di dalam workshop penyusunan KOS. Kita bisa sharing lebih praktiknya itu di situ. Oke, Bapak Ibu, itu terkait dengan CP dan ATP. Monggo, silahkan jika Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, di-sharingkan terkait dengan CP, TP, dan ATP ini dulu. Itu. Baru nanti kita ke profil pelajar Pancasila. Jadi harapan saya agendanya hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah diplot oleh Bapak Ibu. Itu ada TP, ada TP, CP dan TP sudah selesai. Nah, sesi berikutnya ini nanti profil pelajar Pancasila. Sebelum saya ke profil pelajar Pancasila, silahkan kalau Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan. Mungkin belum ada gambaran karena belum menerima CP bidang studinya itu, nggih. Saya bisa lanjut ke profil pelajar Pancasila. Sambil tisunan ya Bapak Ibu. Belen. Izin bertanya Ibu Ayu. Nggih, monggo, Werita. Bu ini Untuk TP-nya nanti itu penyusunannya itu pakai ABCD itu mboten yang audien, behavior, degree, condition itu enggak, Bu? Untuk penyusunan TP-nya itu. Enggak, fokus penyusunan TP langsung saja lihat ke CP-nya aja. Jadi CP itu sudah komplit nanti dibedah. Jadi kita tidak melakukan interpretasi.
kita hanya menurunkan CP. Jadi di dalam CP itu nanti sudah ada kontennya dan sudah ada kompetensi yang diharapkan. Jadi kita hanya nurunin saja, bedah saja. Oh, berarti kan nggak sama kayak kurikulum 2013 itu kan harus ada apa itu audien, behavior, Ya, condition, dan mungkin yang sedikit lumayan mikir adalah penyusunan ATP-nya. Tapi kalau penyusunan TP-nya nggak mikir, karena kita hanya merepeli dari CP yang sudah disusun oleh pemerintah pusat. Jadi kalau dari bayangan saya, yang paling sulit itu nanti yang ditugas sekolah penggerak itu adalah penyusunan modul penguatan P5-nya itu, profil pelajar Pancasila. Itu setiap kegiatan, itu menurut saya yang paling sulit itu. Proyeknya itu mau seperti apa kan dibuat modul. Nah, menurut saya tingkat kesukaran yang paling sulit adalah di situ. Kemudian kesulitan berikutnya itu adalah buat modul ajar. Kalau dulu mungkin istilahnya RPP, silabus. Kalau sekarang istilahnya modul ajar. Gitu. Kemudian kesukaran berikutnya adalah membuat KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu menurut saya 3 kesukaran di dalam menyusun apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu ya sebagai sekolah penggerak yang mengimplementasikan IKM. Ya, matur suwun Bu Ayu. Nggih, Bu Eni, monggo Bapak Ibu yang lainnya silahkan kalau ada. Kalau mboten saya langsung ke materi proyek P5. Mohon bertanya dulu Mbak Ayu. Oke, monggo Ibu. Jadi nanti untuk pembuatan KOS itu kan harus ada TP dan ATP. Nah, apakah itu nanti meliputi berbagai Terputus-putus? bidang studi untuk kelas 1 dan 4 itu Mbak Ayu? Putus-putus Mbak Ayu. Oke, tadi sempat putus, tapi mungkin saya sudah menangkapnya Ibu. Gimana cara penyusunan KOS. Oke. Jadi setelah IHT selesai, itu kan ada workshop KOS yang harus dilakukan oleh sekolah penggerak. Saya kurang tahu ya, belum hafal ada berapa JP-nya itu saya belum cek lagi. Nah, kalau menurut saya pribadi, Bapak Ibu nanti melihat tugas PKP menyusun KOS. Yang kemarin itu seperti apa? Nah, itu dikembangkan, dibagusin lagi. Kalau kemarin pada saat PKP, itu kan yang menyusun itu adalah kolaborasi dari Bu Eko, Bu Enita, dan Pak Robert. Nah, nanti KOS ini nanti adalah hasil kolaborasi Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, berenam. Itu. Jadi itu nanti lebih didiskusikan aja. Oh, visinya ini seperti ini, sudah betul atau sepakat, oh misinya, oh tujuannya itu. Kalau menurut saya nanti mudahnya di dalam kita menyusun KOS itu seperti itu. Seperti itu saja Bu Eko. Iya. Gini ya Mbak Ayu, untuk penyusunan KOS tadi kan harus ada TP dan ATP-nya itu Mbak Ayu. Yeah. Nah, TP itu kita ambil dari CP. Nah, apakah nanti yang kita buat itu hanya CP di kelas 1 dan 4, tapi kan meliputi beberapa mata pelajaran. Itu, terima kasih itu Mbak Ayu untuk pembuatan KOS nanti. Nggih. Apakah KOS itu setiap bidang studi atau hanya satu? Ngoten nggih Bu nggih. Kan karena CP kan di setiap bidang studi. Nah, ini salah satu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi, KOS itu hanya satu. KOS itu hanya satu. Yang setiap bidang studi itu adalah modul ajar.
Nah, nanti di dalam penyusunan KOS, TP-nya sama ATP-nya itu lebih bersifat umum, merupakan breakdown dari visi misi sekolah tersebut, tujuan pembelajaran sekolah tersebut. Nah, jadi kita di dalam penyusunan KOS hanya satu. Itu sebagai induk pedoman acuan nanti yang akan digunakan untuk menyusun modul ajar. Jadi sifatnya lebih umum saja Ibu nanti. Iya, makasih Mbak Ayu. Oke, sami-sami. Nanti di dalam workshop KOS, kalau saya boleh memberi masukan, menurut saya Bapak Ibu nanti melihat tugasnya, kemudian disempurnakan aja. Kalau yang semula 3 kepala menjadi 6 kepala. Nonton nggih Bapak Ibu, tambah 7 kepala nanti ya, tambah 1. Atau berapa kepala. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan CP, TP, dan ATP, saya lanjut ke materi P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sekali lagi Bapak Ibu tidak menyusun CP. CP sudah ada dan TP adalah penjabaran konten dan kompetensi dari CP. Itu kita tidak melakukan improve. Kita hanya menuliskan apa yang sudah ada di dalam CP. Oke, baik. Selanjutnya ke materi P5. Nah, kalau dari saya pribadi, menurut saya ini yang paling sulit. Karena betul-betul baru. Nyusun aktivitasnya tuh nanti seperti apa, kegiatannya seperti apa. Nah, ini yang betul-betul baru. Jadi, profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini memuat 3 kata kunci: pelajar sepanjang hayat, kompeten, dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Indonesia dalam konteks perkembangan abad 21. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidik, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Nah, ini coba dilihat sebentar. Walaupun salah satu elemen di dalam kurikulum Merdeka itu tidak boleh memaksa, tapi saya mau memaksa Bapak Ibu untuk menghafalkan 6 ini. Ya. Coba ini waktu singkat, Bapak Ibu bisa lihat dan coba dihafalkan Bapak Ibu. Ini 6 dimensi utama di dalam P3, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, ini dimensi pertama. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam dimensi tersebut perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ini lengkapnya ada pada dimensi file ini, gitu Pak Ibu. Tadi saya sudah buka. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa unduh ya. Sudah ada juga di drive saya.
Nah, ini di sini ada dimensi elemen. Nah, ini semuanya sudah lengkap, Bapak Ibu. Nah, nanti kita kembali lagi ke sini. Nah, ini contoh alur pengembangan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi salah satu beban atau bukan beban ya, kewajiban aja, kewajiban dan sesuatu yang baru. Goalnya adalah Bapak Ibu dalam 1 tahun ajaran itu ada 252 JP untuk T5 ini. 252 JP untuk T5 ya. Yang di Kepmen 56/M 2022 kemarin sudah ada misalnya bidang studi ini sekian JP, lalu P5-nya berapa JP. Nah, nanti Bapak Ibu tuh membuat sebuah kegiatan atau aktivitas. Kegiatan tersebut harus dapat diidentifikasi mana elemen dan mana sub-elemennya. Nah, saya kembali lagi ke file dimensi ini saja. Nah, jadi di sini sudah ada penjabaran secara komplit Bapak Ibu terkait dengan elemen dan dimensinya dan subelemennya. Jadi yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada 5 elemen kunci, yaitu bertakwa, akhlak beragama, akhlak pribadi, sampai akhlak bernegara. Ini adalah 5 elemen. Oke, Bapak Ibu, ada 5 elemen. Kemudian setiap elemennya itu ada sub-elemen. Nah, di sini. Sub-elemen untuk elemen akhlak beragama. Mengenal dan mencintai Tuhan, pemahaman agama atau kepercayaan, pelaksanaan. Jadi, setiap elemen itu ada berbeda-beda. Ada yang terdiri dari 3 sub-elemen, ada yang hanya 2 sub-elemen. Nah, itu sudah ada di tabel ini. Kita tidak ngutak-ngutik lagi. Jadi contoh misalnya kegiatan ngaji gitu ya. Oh, itu salah satu untuk ngaji terus dicampurin dengan apa misalnya dimensi yang pertama itu menyasar ada berapa dimensi dalam satu kegiatan itu bisa saja 1 atau lebih dari 1 dimensi. Contoh dari kegiatan ngaji itu ada dimensi yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Yang Maha Esa ini. Nah, dimensi ini ada 5 elemen. Elemen akhlak beragama sampai akhlak bernegara. Nah, Bapak Ibu nanti disesuaikan saja kegiatan itu kira-kira cocoknya elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, atau akhlak kepada manusia. Nah, contohnya misalnya elemen akhlak beragama. Nah, kalau kita bicara pada implementasi IKM, itu kan ada pada fase A dan juga fase B. Namun, proyek penguatan P5 ini hanya untuk fase A, kelas 1 dan kelas 4 saja, atau boleh semua kelas mengikuti? Ya boleh semua kelas mengikuti, boleh. Utamanya
adalah pada kelas 1 dan kelas 4. Namun apabila kondisinya memungkinkan, semua peserta didik, semua fase itu ikut juga tidak apa-apa. Nah, di sini sudah ada nih breakdown-nya. Oh, untuk fase A, kelas 1. Itu subelemennya mengenal mencintai Tuhan Yang Maha Esa, berarti di sini ada orientasinya, ada alur pengembangannya. Mengenal sifat-sifat utama Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Dia adalah Sang Pencipta, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan mengenali kebaikan dirinya sebagai cerminan sifat Tuhan. Atau misalnya nih, ada aktivitas membaca Asmaul Husna, lalu kemudian di minggu ini dari 99 itu dalam 1 tahun dibagi. Oh, setiap minggu ada misalnya pengenalan 3 sifat. Oh, Qanaah ini nanti begini. Nah, itu sudah menurut saya salah satu aktivitas yang bisa digunakan untuk P5, Bapak Ibu. Gitu. Lalu kemudian di sini ada unsur pemahaman agama atau kepercayaan. Mengenal unsur-unsur utama. Nah, di Sragen itu kan ada kegiatan adat apa gitu yang bisa digunakan. Nah, itu nanti bisa juga masuk dalam subelemen ini. Jadi, Bapak Ibu bisa backward design juga ketika menentukan kegiatan untuk proyek P5. Backward design-nya adalah orientasi jalan mundurnya itu melihat tabel ini. Nah, di dalam tabel ini kan ada subelemen ini ya Bapak Ibu sampai nanti ke bawah. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi kegiatan P5 seperti apa yang sesuai dengan subelemen ini. Gitu. Jadi memahami perubahan budaya seiring dengan waktu. Oh, ini ada budaya apa yang bisa digunakan. Oh, berarti ini masuk ke subelemen dari memahami budaya. Mengidentifikasi ide-ide tentang dirinya dan beberapa kelompok di lingkungannya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dulu di subelemen, nah kemudian bisa merancang aktivitas P5-nya. Seperti itu. Itu bisa juga dilakukan, itu salah satu metodenya. Saya kembali dulu ke materi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu. Jadi proyek P5 ini harus ada selama 1 tahun. Ada plot jadwalnya. Ada plot berapa JP-nya. Namun ini tidak terhubung ke salah satu atau satu spesifik bidang studi atau mata pelajaran. Ini diplot terpisah tersendiri. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan menggunakan pendekatan berbasis project based learning PJBL ini. Yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler. Misalnya kalau di sekolah, di mata pelajarannya, di bidang studinya itu sudah ada tugas. Oh, buat prakarya apa. Nah, itu tidak bisa dijadikan P5. Harus berbeda lagi. Itu berbeda dengan proyek intrakurikuler di dalam kelas. Proyek P5 ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal. Struktur belajarnya yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Tidak formal. Jadi bisa dilakukan tentu saja di ruang kelas, di luar ruang kelas, atau di tempat-tempat lainnya. Jadi simpulannya terkait dengan P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini
bersifat lintas disiplin, tidak terikat pada satu mata pelajaran tertentu. Merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid dalam proses mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, PJBL memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek di program intrakurikuler, bertujuan menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila, bukan untuk mencapai CP bidang studi. Jadi ini P5 ini tidak masuk sekali lagi ke dalam mata pelajaran intrakurikuler. Terpisah. Ada plot JP dan plot jadwalnya. Nah, ini hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan proyek P5 dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan kelas. Total alokasi waktu proyek di jenjang dasar, menengah, pendidikan khusus, dan kejuruan adalah 20-30%. Jadi ini sudah ada range-nya, Bapak Ibu, mau 20, 25, atau 30% dari keseluruhan JP dalam 1 tahun. Melihatnya keseluruhan JP dalam 1 tahun itu acuannya ke Kepmendikbud 56 2022 kemarin. Nah, tema-tema proyek itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Nanti kita bisa lihat. Berangkat dari tema tersebut, sekolah dapat mengembangkan topik spesifik yang sesuai dengan konteks kebutuhan. Sekolah berwenang untuk merancang alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kepanitiaan yang akan memfasilitasi kegiatan proyek. Pemerintah menyediakan berbagai contoh modul ajar dan modul proyek ini. Pada tahap awal, guru diharapkan dapat mengadaptasi modul tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Sementara pada tahap lanjutan, guru diharapkan dapat merancang sendiri. Jadi nanti bisa dicek di contoh-contoh modul ajar. Nah, untuk SD ini adalah 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda. Nah, ini adalah tema-tema yang sudah ditentukan. Kalau di SD itu ada kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya, suara ini SMP ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tema untuk SD. Jadi ada nanti dipilih 2 proyek dengan 2 tema. Itu minimal. Nah, ini tahapan pelaksanaan proyeknya. Nah, prinsip pengembangannya adalah holistik, konseptual, eksploratif, berpusat pada peserta didik. Nah, modul P5 ini mengadaptasi modul yang sudah ada. Jadi, Bapak Ibu, di link contoh modul ajar itu ada banyak sekali modul ajar. Ada banyak sekali modul P5. Nah, Bapak Ibu bisa memilih untuk mengadaptasinya, tentu saja yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Mengadaptasi modul yang sudah tersedia dapat dilakukan untuk mengawali persiapan P5 ini. Baru kemudian berikutnya sudah membuat modul ajar mandiri. Ini komponen modulnya. Di sini ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampirannya. Identitas penulis modul, sarana dan prasarana, target peserta didik, relevansi tema, dan topik proyek sekolah. Komponen intinya deskripsi singkat proyek, dimensi dan sub-elemen, dari P5 yang berkaitan.
tujuan spesifik untuk fase tersebut, alur kegiatan proyek secara umum, asesmen, pertanyaan pemantik, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, lampirannya di sini lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, nanti secara praktik Bapak Ibu bisa melihat pada contoh modul proyek. Nah, ini contoh modul proyek untuk fase D, temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku, total waktu 57 JP. Tahap pengenalan, mengenali, membangun kesadaran siswa. Oh, ini tahap pertama. Perubahan iklim, eksplorasi isu, tahap konseptual, tahap ASI. Nah, ini asesmennya, tujuan proyeknya, capaian fase pada dimensi, rumusan fase. Nah, ini melihat pada tabelnya. Nah, ini gambaran rapor proyek P5-nya. Nah, jadi ada sangat berkembang, belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Nah, ini diambil dari sub-sub elemennya. Nanti berbineka global itu dimensinya apa saja, ini diambil dari sini. Terus kemudian ada tabel belum berkembang, masih mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang, tinggal dicentang-centang. Ini gambaran rapor proyek untuk nama siswa. Jadi setiap siswa melaksanakan proyek tersebut dan dilakukan asesmen pada setiap siswa. Slide rapor ini hanya untuk gambaran bagi perancang modul proyek. Bagaimana mekanisme menyusun rapor sendiri tidak perlu terdapat di dalam modul proyek. Rapor akan diolah oleh tim fasilitasi proyek di sekolah. Jadi ini tidak ada di dalam modul proyek, tapi nanti ada proses assessment. Nah, baru penyusunan ini. Proses centang-centang. Berikut, saya sudah masuk ke apersepsi nih. Mohon Bapak Ibu membuka mikrofonnya dan coba dijawab beberapa pertanyaan berikut, benar atau salah. Oke. Nah, atau saya tunjuk aja atau mau bareng-bareng ya? Bareng-bareng juga nggak apa-apa. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan membuat karya seperti poster, maket, video, dan sebagainya. Benar atau salah? Salah. 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 Salah, Bu. Salah, Bu. Kenapa kok salah, Bu? Itu aja kan harus ada P5-nya tadi. Ini kegiatan pembelajaran berbasis proyek, kegiatan buat karya seperti poster, maket, video, dan sebagainya. Ya betul toh Bu ini? Oke, ini betul nih. Lanjut. Kegiatan proyek di dalam program intrakurikuler sama persis dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Gampang banget. 1, 2, 3. Salah. Salah.
Salah. Sama persis itu nggih Bu kata kuncinya. Sama persis kata kuncinya. Tidak boleh kan program project di dalam program intrakurikuler di mata pelajarannya itu tidak boleh sama, berbeda. Lanjut. Kegiatan proyek membutuhkan kolaborasi yang optimal antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua murid dan dinas pendidikan setempat. Betul atau salah? Betul. Betul, betul. Karena kan nanti Bapak Ibu di dalam melakukan proyek ini kan ada alokasi dana, ada alat dan sebagainya. Nah, itu juga terkait dengan penyerapan dari dana sekolah penggerak ya, tambahan itu. Nah, kemudian lanjut. Kegiatan proyek adalah satu-satunya wadah guru untuk berkreasi membantu murid mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Betul atau Satu-satunya. iya. Satunya wadah. Oke, tidak satu-satunya nggih Bapak Ibu nggih. Lalu kemudian di seluruh sekolah diharapkan dapat merancang modul proyek secara mandiri di tahun pertama. Betul atau salah ini? Salah seluruh sekolah kok Bu. Karena kita masih Tidak boleh seluruh sekolah melakukan itu enggak. salahnya karena ini dapat merancang Sekolah. mandiri. Salahnya itu. Kan kita boleh mengadaptasi dari contoh modul ajar. Itu. Jadi salahnya diharapkan dapat merancang modul proyek secara mandiri di tahun pertama. Nah, ini salahnya ini karena secara mandirinya sudah mulai. Tapi kan boleh mengadaptasi modul ajar yang sudah ada dulu. Apabila mau merancang, sudah bisa merancang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum, itu masih boleh untuk mengadaptasi modul proyek yang sudah ada. Ngaten, Bapak Ibu, ada yang hendak di-sharingkan? Kalau di PKP itu lebih bisa memahami karena peserta itu membuat latihan-latihan atau di dalam PKP itu kami menyebutnya dengan ruang kolaborasi, mengerjakan proyek demonstrasi konseptual, rencana aksi nyata, seperti itu. Nah, karena ini ada keterbatasan waktu, jadi kan Bapak Ibu tidak bisa latihan, mungkin nanti di workshop penyusunan KOS. Gitu. Nah, Bapak Ibu, saya cuma mencoba untuk menggambarkan kembali, meng-highlight materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, CP dibuat oleh pemerintah pusat. 2, CP tidak boleh diubah oleh sekolah. Yang ketiga, CP untuk setiap bidang studi. 4, CP sama untuk semua fase. Yang ke-5, CP
berupa narasi paragraf. CP dibuat oleh pemerintah pusat, tidak boleh diubah oleh sekolah. CP itu ada pada setiap bidang studi. CP sama untuk semua fase. CP berupa narasi atau paragraf. 6. Di dalam CP itu memuat konten dan kompetensi. Ini beberapa catatan saya terkait dengan CP. Kemudian selanjutnya terkait dengan TP. TP penjabaran dari CP. 2. Sekolah tidak improve TP. Ini TP yang ada untuk setiap bidang studi. TP adalah penjabaran dari CP. Sekolah tidak melakukan improvisasi TP. Kompetensi lihat pada KKO. Kata kerja operasional. Jumlah KKO adalah kewenangan dari pusat. Oh, kok KKO-nya bahasa Indonesia ada 8, KKO-nya matematika cuma ada 5, yaitu kita nggak ngutak-atik. Kita fokus pada breakdown penjabaran dari CP saja. Kemudian di sini ada konten. Nah, itu isinya, materinya, ilmunya apa. Bisa 1 atau lebih dari 1. Tapi kalau KKO itu pasti lebih dari 1. Kalau konten itu bisa saja ditemukan hanya 1, bisa lebih dari 1. 6. Jumlah konten atau ya, jumlah konten lebih sedikit dari jumlah kompetensi. Jumlah kompetensinya 11. Misalnya. Jumlah kompetensinya ada 11, kontennya ada 3, misalnya begitu. Itu terkait dengan TP. Kemudian alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ini nanti namanya juga alur. Nah, ini mungkin nanti yang lebih mikir alurnya itu apa saja. Nanti Bapak Ibu coba bisa melihat pada instruksi atau pengembangan ruang kolaborasi di ATP. Selanjutnya terkait dengan goal kita adalah P3. P3 ini adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Kalau P5 itu adalah project
penguatan P3. Nah, jadi Bapak Ibu mohon dapat dipahami terkait dengan P5 dan P3 ini seperti apa. Singkatannya dulu. Di dalam P3 itu ada 6 dimensi. Setiap dimensi itu ada Setiap dimensi itu ada elemen. Nah, ini berapanya itu cek ke tabel. Cek di alur pengembangan dimensi, yaitu di kepala badan standar keputusan kepala. Keputusan kepala nomor 9/H/KR/2022. Nah, setiap elemen di sini berapa elemennya, apakah ada 5 atau berapa, itu cek di sini. Tidak perlu dihafalkan. Cek saja. Yang penting untuk dihafalkan menurut saya ini 6 dimensinya itu apa tadi ya. Mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman bertakwa, itu dihafalkan. Nah, terus kemudian di dalam elemen ini ada sub-elemen. Ini juga tidak perlu dihafalkan, lihat ke tabel. Nah, ketika Bapak Ibu menyusun proyek nanti, kan 1 SD itu minimal ada 2 proyek dan 2 tema yang berbeda. Nanti bisa dicoba juga lihat di sub-elemen. Pilih. Lalu kemudian baru dari situ inspirasi kegiatan. Ini bisa juga cara ini. Lalu yang kedua adalah adaptasi modul ajar yang sudah ada. Atau yang ketiga, benar-benar sekolah menyusun baru dan mandiri. Sekali lagi, P5 itu 20 sampai 30% dari total JP pada 1 tahun ajaran. Nanti bisa dicek di tabel Appman-nya. Nah, itu beberapa highlight yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Belum saya tutup, ada yang ingin di-sharingkan, Bapak Ibu? Atau didiskusikan, monggo. Kiranya seperti apa? Tidak perlu pusing dulu ya Bapak Ibu, pusingnya tuh nanti aja. Saya tuh juga lagi nunggu undangan BPGB, katanya BPGB mau ngumpulin dinas Sejateng dan fasilitator sekolah penggerak Sejateng, mau ada
terkait dengan PMO dan yang lain-lain. Katanya dilakukan bulan ini, tapi bulan ini tinggal 2 hari kok nggak ada info. Nggak tahu. Mungkin lagi pada pusing juga. Tanya sebentar ini Mbak Ayu. Monggo Ibu. Untuk laporan IHT itu kan ada di SIM PKB, Mbak Ayu. Leres. Tapi kemarin itu kan dibuka belum bisa. Itu bagaimana Mbak Ayu? Informasinya belum semua sekolahan selesai. Jadi nanti mungkin barangkali ada jeda waktu dulu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan pelaporan itu, ya kita menyesuaikan dari pengembang, dari tim pusat. Pengembang sistem maksud saya. Jadi masih ada sekolah yang sudah selesai IHT, ada yang masih IHT, ada yang belum IHT. Jadi sistem itu kan akan dibuka secara serentak ketika seluruh sekolah penggerak se-Indonesia itu sudah selesai gitu. Supaya tidak ada, kalau di sistem kan nggak bolak-balik nanti ngecek-ngeceknya. Itu tidak perlu dirisaukan Bapak Ibu, dan juga link proses, link pretest itu juga tidak perlu dirisaukan. Kalau belum ada di sistem ya ditunggu saja, karena masih ada sekolah yang sedang dalam proses IHT. Betul Ibu? Iya, makasih Mbak Ayu. Sami-sami Bapak Ibu. Baik. Kalau tidak ada yang didiskusikan, kita tutup. Oh, tadi seharusnya doa dulu ya, lupa ya. Kita tutup berdoa supaya berkah. Ini Pak Sidik, monggo Pak Sidik, bantuannya ditutup sesi ini dengan doa Pak Sidik. Terima kasih Bu Ayu. Untuk mengakhiri IHT hari ini, mari kita tutup dengan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Ayu. Amin. Terima kasih banyak Pak Sidik penanya, dan Bapak Ibu kita foto bersama dulu, foto. Pak Robert juga dibantu SS, saya juga SS ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ampun. Nggih. Matur suwun Bapak Ibu, kita kembali besok insya Allah nggih. Sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.